April menambah spesial perayaan ulang tahun Itap yang ke-17. Dia berencana memberikan banyak kado untuk drummer band bernama Gelas Merah ini. Namun, karena kado yang diinginkan masih dipesan, April terlebih dulu memberikan kado sederhana. Jauh sebelum mengenal April, rupanya Itap sering tampil bersama bandnya menggunakan topi. Kebiasaan menggunakan topi memang sudah ditinggalkan Itap. Namun, April yang merasa Itap semakin ganteng jika tampil dengan topi, sengaja memberikan topi sebagai kado. Seperti apa reaksi Itap ketika mendapatkan kado dari April? Hai! Kamera. Ini. Mungkin hadiah ini Apa tuh? nyusul hadiah lainnya ya. Ini hadiah sederhana dari aku dan Beskis. Beskis, makasih hadiahnya. Ini hadiahnya dititipin ke aku ya. Oh my god. Dia Aku waktu main drum dulu tuh pakai topi, dan itu tuh aku pakai topi karena potongan rambut aku lagi jelek. Iya, bukannya aku suka pakai topi sebenarnya. Iya. lucu, so cute. Sampai saat ini, Itap dan April memang masih memilih menjalin pertemanan dekat dan masih enggan meresmikan hubungan mereka. Namun, tak bisa dipungkiri jika keduanya sama-sama menganggap spesial satu sama lain. Meski demikian, ada saja perdebatan kecil yang terjadi saat bersama. Seperti tepat di momen pertambahan usia Itap. Bukannya memberikan ucapan selamat, April justru sengaja ngeprank sebagai bentuk balasan atas prank Itap sebelumnya. Namun, gara-gara prank ini, Itap mengaku sampai menangis. Sebenarnya sebelumnya ngeprank dulu. Sebenarnya waktu aku launching single aku, dia tuh ngeprank aku. Nggak tahu otak dia tuh lancar banget gitu ya. Kalau soal prank gitu, ya sebenarnya aku mau balas dendam aja. Cuman balas dendamnya ini melebihi ya. Jujur kasihan dianya juga sebenarnya. Cuman aku ngeprank dulu. Terus pergantian hari jam 12 lebih itu aku bikin Canva PDF gitu buat. Ada 10 lembaran, ada foto dia, ada ucapan juga. Pokoknya itu aku nyelesain Canva itu 1,5 jam karena Canvanya lagi nggak beres banget. Terus aku kasih ke dia, mungkin hadiahnya kecil ya, nggak apa-apa, cuman effortnya aja sebenarnya. Ya ini aja sih, terkesan aja lumayan kayak bangga aja gitu. Terus kaget juga dia bikin Canva seniat itu. Terus tapi hal yang paling ku keselin ya itu ngepranknya itu tuh berhari-hari loh. Bayangin. Hampir 2 hari. Sedangkan aku tuh sama Happy Birthday-nya. Aku itu ngepranknya aja cuman pas hari itu doang. Di hari H, dia dari hari yang kemarinnya terus ke hari ini. Padahal di pagi-paginya itu dia masih kayak baik-baik aja gitu loh. Parah nih. Parah. Enggak, aku marah-marah ke dia. Dia yang marah-marah, dia marah-marah parah. Tapi kamu bete nggak sama? Nangis. Aku Serius? Ini kan cengeng. Momen ulang tahun Itap rupanya membuat keduanya sadar bahwa di luar sana mereka memiliki fans yang sangat setia dan effort. Banyak ucapan, bahkan kado yang didapatkan Itap di hari ulang tahunnya. Bahkan April yang tidak berulang tahun mengaku kecipratan kado. Seperti apa April dan Itap melihat penggemar yang terus mendukung mereka? Makasih banyak aku mau ngucapin karena kemarin udah surprisein Itap juga di hari ulang tahunnya. Spesial juga karena banyak video-video support dari mereka juga buat Itap, dan ada hadiah kecil juga buat aku. Bukan kecil sebenarnya, banyak. Nggak tahu, aku bangga karena fanbase couple kita ini, padahal dia yang ulang tahun, aku kebagian hadiah juga. terima kasih. Terima kasih buat toppingnya ya. Ya, terima kasih buat topinya, terima kasih juga buat semuanya. Fans-fansku, fans-fansnya April, fans-fansnya kita berdua. Pokoknya aku nggak bisa ngucapin gimana-gimana, yang pasti terima kasih buat kalian semua. Terima kasih. Makasih. Bye-bye pemirsa Besti. Tolong Bina dia jawab jujur pertanyaan saya. Bina dia dan Bu Angel itu adalah satu orang yang sama. Kisah Nadia di sinetron merangkai kisah indah semakin seru. Di satu sisi, dia adalah ibu kandung Marvel
Namun di sisi lain, dia adalah wanita yang terobsesi menjadi orang kaya. Padahal realitanya, karakter Nadia yang dibawakan oleh Hasninda hanyalah seorang asisten rumah tangga. Sejak mengetahui Marvel anak kandungnya menjadi orang sukses, Nadia menganggap impiannya akan segera menjadi kenyataan. Di sisi lain, Kayla terus mencoba menutupi agar fakta bahwa Nadia adalah ibu kandung Marvel tidak terungkap. Mungkinkah kehadiran Nadia di kehidupan Marvel nantinya akan berpengaruh ke hubungan Kayla dan Marvel yang kian dekat? Jadi adegan hari ini Nadia hubungin Kayla, tapi Kaylanya nggak angkat-angkat telepon, nggak balas chat juga. Jadi akhirnya Nadia memutuskan untuk pergi ke apartemennya Kayla. Masih Kayla masih menutupi kalau Nadia, Kayla kan udah tahu kalau Nadia ibu kandungnya Marvel. Kaylanya masih menutupi itu. Karena menurut Kayla, Nadia itu nggak pantas, masih belum pantas untuk jadi ibu kandungnya Marvel. Kaylanya tetap pura-pura suka sama Nadia mau nggak mau, karena kan Kayla tahu kalau Nadia ini ibu kandungnya Marvel. Jadi Nadia ini bisa membuat Kayla itu sama Marvel bersatu. Karena satu-satunya cara untuk dia jadi orang kaya ya dekat dengan Marvel, menggantikan posisinya Bu Cynthia. Marvel udah tahu, cuma Nadianya belum tahu. Semuanya Kayla, Marvel itu udah tahu. Bu Cynthia tuh sebenarnya udah tahu semuanya kalau Nadia ibu kandungnya Marvel. Hanya Nadianya aja yang belum tahu. Tak hanya obsesi Nadia yang membuat penonton geram, tetapi juga keromantisan Nadia dengan Aditya. Namun kini, romantisme itu telah sirna, berganti menjadi kebencian. Aditya yang akhirnya tahu pekerjaan Nadia sebenarnya, berbalik membenci Nadia. Bahkan, Nadia berencana balas dendam kepada Aditya karena terus direndahkan. Sekarang Nadia sama Aditya udah berantem. Udah gak kuncing-kuncingan lagi, udah gak romantis-romantisan lagi. Sekarang jadi balik saling serang. Triggernya karena Nadia ketahuan kalau bohong, kalau cuman ART, bukan orang kaya, bukan psikolog gitu. Dari Nadia yang dipikirin, iya karena Nadia itu kan obses banget buat jadi orang kaya. Jadi since dia nggak mendapatkan apa yang dia mau, jadinya dia kayak frustasi banget, stres banget, jadi kayak kesel sendiri gitu. Sebenarnya itu ide dari Pak Adityanya, kayak ya nggak sengaja aja ngasih kontaknya namanya psikolog, terus tiba-tiba Rianti tahu dan akhirnya jadi berlanjut deh kebohongannya. Karena dendam banget sama Aditya, karena selama dihina-hina terus nih, karena Aditya kan benci banget sama ART. Jadi sekarang Nadia tuh pengen banget tunjukin ke Aditya, mau balas dendam kalau gue bisa nih lebih dari lo gitu. Rumitnya kehidupan Nadia karena obsesinya sendiri ternyata turut berdampak pada kehidupan pribadi Hasninda. Setidaknya, Hasninda harus menerima komentar kebencian dari penggemar sinetron merangkai kisah indah. Di satu sisi, kemarahan penonton terhadap karakter Nadia adalah bukti keberhasilan lainnya. Namun di sisi lain, Hasninda merasa cukup terganggu. Demi menjaga mood, Hasninda bahkan sengaja tidak membuka media sosial miliknya. Komentar udah pasti komentarnya yang negatif ya pasti, marah-marah pasti. Jujur aku nggak mau baca karena takut jadi kayak kepikiran. Iya bisa dibilang begitu kali ya, kalau misalnya orang bisa sampai beneran marah gitu.